Saking kacaunya situasi pada saat itu, hinaan terhadap Chang sama Eng pun lagi-lagi bermunculan. Orang-orang bahkan sampai bilang kalau ada nih perempuan yang nikah sama Chang dan Eng itu merupakan sebuah tindakan kriminal dan harus didakwa, kata mereka. Mereka juga bilang perempuan yang menikah dengan Chang dan Eng dianggap telah berani, mohon maaf nih ya, telah berani menikahi, jahat kali munculnya hewan berkaki 4, kata mereka waktu tua. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan satu cerita tentang sepasang kembar siam pertama di dunia, yaitu Chang dan Eng, Wak. Dan selain itu juga, Wak, mereka ini juga merupakan salah satu public figure yang sangat terkenal di awal abad ke-19 yang sudah melakukan banyak tur ke berbagai negara, khususnya di Amerika. Dan kabarnya, Wak, sampai hari ini keturunan dari Chang dan Eng ini sudah mencapai 1.500 orang. Nah, penasaran kalian sama kisah lengkapnya kan, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari, apa saja rintangan-rintangan mereka selama ini? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Nah, jadi Wak, Chang dan Eng ini lahir pada tanggal 11 Mei tahun 1811 di Mek Long, Provinsi Samut Songkhram, Thailand. Desa tempat Chang dan Eng ini lahir adalah desa nelayan, Wak, jaraknya sekitar 60 mil lah dari Bangkok. Nah, meski lahir di Thailand, Wak, dari segi penampilan Chang sama Eng ini lebih terlihat seperti etnis Tionghoa. Hal itu disebabkan oleh kedua orang tuanya yang memang berdarah Tionghoa, Wak. Ayahnya adalah seorang nelayan Cina bernama Ti dan ibunya keturunan Cina Melayu bernama Nok. Nah, Chang dan Eng ini, Wak, lahir dengan kondisi yang langka. Kedua tubuh mereka itu menyatu tepat di atas pinggang di bagian sternum atau tulang dada yang dihubungkan oleh sepotong kecil tulang rawan, Wak. Kedua hati mereka tuh menyatu, tapi masing-masing dari mereka memiliki organ tubuh yang lengkap, Wak. Nah, si Eng ada di sebelah kanan dengan tubuh yang lebih tinggi dari Chang. Nah, Chang, Wak, ada di sebelah kiri dengan bagian atas tubuhnya yang tampak lebih melengkung. Tapi kalian jangan kebalik, Wak, ya. Eng ada di kanan, dia yang tinggi, Chang yang kiri. Nah, kalau difoto kan otomatis ke mirror kan. Tapi yang jelas si Eng inilah yang tinggi, Chang yang agak sedikit pendek gitu ya. Nah, kondisi tubuh Chang dan Eng yang menyatu ini, Wak, sempat bikin geger memang. Karena sebelumnya orang-orang gak pernah melihat kelahiran bayi dengan kondisi tubuh seperti itu. Awalnya orang-orang pun kaget dan ketakutan nih dengan penampilannya Chang dan Eng. Tapi kondisi itulah yang kemudian menjadi ciri khas dari mereka dan nantinya membuat mereka ini terkenal. Dan dari banyak sumber yang aku baca disebutkan bahwa Chang dan Eng ini adalah sepasang kembar siam pertama di dunia, Wak. Dan karena itu juga berkat mereka dunia medis jadi punya istilah baru nih untuk menyebut bayi kembar yang lahir dengan kondisi tubuh menyatu, yaitu dengan istilah kembar siam. Nah, kenapa Siam, Nadia? Karena tempat kelahiran mereka adalah di daerah Siam sebelum namanya berubah jadi Thailand, Wak. Zaman dahulu tuh daerah itu disebut Siam. Dan dengan alasan itu juga Chang sama Eng ini sering disebut sebagai the Siamese Twins gitulah pokoknya. Nah, meski lahir dengan kondisi yang berbeda, Wak, ibu mereka ini selalu mendorong Chang sama Eng ini untuk dapat beraktivitas seperti kebanyakan orang pada umumnya. Kondisi fisik mereka yang menyatu ini tidak membuat ibu Nok mengistimewakan Chang sama Eng, Wak. Kedua anak kembarnya itu sering diajak berolahraga sehingga mereka dapat berlari, berenang, dan juga menaiki perahu. Nah, selain itu juga, Wak, karena ayah mereka sudah meninggal sejak mereka kecil, jadi untuk membantu perekonomian keluarga, setiap hari mereka akan menjual telur bebek gitu di pasar. Nah, awalnya, Wak, mereka menjalani kehidupan seperti biasanya. Sampai akhirnya suatu hari kehidupan mereka pun berubah drastis ketika ada seorang pedagang lah ini dari Skotlandia namanya Robert Hunter. Nah, Robert Hunter ini tanpa sengaja melihat keberadaan mereka. Nah, Hunter yang juga merupakan diplomat tidak resmi di kota Siam itu pada masa pemerintahan Raja Rama III menetaplah di Bangkok di tahun 1842, Wak. Nah, di tahun yang sama pada suatu sore, Wak, Hunter ini sedang berlayar di Sungai Menam menggunakan kapal nelayan. Dan pada saat itulah tanpa sengaja dia melihat Chang sama si Eng yang saat itu sedang berenang di sana. Awalnya Hunter kaget lah pas ngeliat Chang sama Eng kan, Wak. Dia bahkan pernah menyebut mereka sebagai some strange animal gitu. Tapi semakin dia perhatikan, semakin dia tengok lagi dengan seksama kan, Hunter jadi mikir, mereka ternyata manusia. Bisa ini dijadikan peluang cuan katanya. Dah lah tuh singkat cerita, Hunter pun mendatangi Nok, ibunya Chang sama Eng, untuk meminta izin membawa Chang dan Eng pergi ke Amerika. Pada saat itu Hunter bilang kalau di Amerika nanti Chang sama Eng akan diikut sertakan dalam sebuah tur, ibu. Dia bilang sih awalnya memang tur, Wak, tapi sebenarnya tujuan dari si Hunter itu tidak lain tidak bukan adalah untuk mempertontonkan Chang dan Eng yang punya kondisi tubuh yang unik gitu loh, semacam mau bikin pameran gitulah. Awalnya ibu Nok nolak tawaran itu, bahkan
Bahkan Raja Siam yang pada saat itu memerintah pun sampai mengeluarkan larangan yang isinya yaitu tidak membolehkan Chang sama Eng keluar dari negeri ini. Akhirnya setelah 5 tahun tuh tetap berusaha meyakinkan mereka, Hunter pun berhasil membawa Chang sama Eng yang saat itu sudah berusia 17 tahun untuk pergi ke Amerika pada musim panas tahun 1829. Dah lah kan. Mereka belayar lah itu menggunakan kapal laut yang memang dinakodai oleh Kapten Abel Coffin. Nah, keberangkatan mereka ke Amerika ini dilakukan setelah Chang sama Eng tanda tangan kontrak tuh yang berisi bahwa tur mereka nanti akan diadakan selama 5 tahun. Dari kontrak 5 tahun deh. Dan melalui kontrak itu ibu mereka mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar $500. Kalau sekarang 780 juta rupiah. Dulu banyak kali itu. Dan dengan keberangkatannya ke Amerika ini dimulailah perjalanan panjang Chang dan Eng. Sepasang kembar Siam yang kisahnya melegenda hingga saat ini. Nah, selama perjalanan menuju ke Amerika, rombongan Hunter tadi membawa serta seorang penerjemah bahasa Siam. Tujuannya apa? Tujuannya biar mempermudah komunikasi antara mereka dengan Chang dan Eng. Dan dalam perjalanan di atas kapal itu, Chang sama Eng pun dapat dengan cepat menguasai dasar-dasar bahasa Inggris. Dan dari situlah orang-orang mengetahui bahwa sepasang kembar Siam ini cerdas juga. Gampang tuh akhirnya mereka berkomunikasi dengan bahasa-bahasa dasar dari bahasa Inggris. Dah lah kan, singkat cerita, sampailah mereka di Boston pada tanggal 16 Agustus 1829. Nah, kedatangan mereka ini betul-betul jadi pemberitaan besar di sana. Banyak sekali media surat kabar yang dengan semangat meliput kedatangan Chang dan Eng. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Chang dan Eng pun berhasil menarik perhatian banyak orang lah. Nah, sesampainya di Boston, mereka pun memulai turnya yang dipamerkan sebagai The Siamese Double Boy. Nah, biasanya di setiap tur yang mereka lakukan, Chang sama Eng ini akan menginap di hotel selama beberapa hari atau kadang-kadang lebih dari 1 minggu lah. Dan sebelum mereka datang ke sana, manajer mereka yang bernama James Wehel akan terlebih dahulu tuh menyebarkan pamflet berisikan foto Chang sama Eng ini kan sebagai media iklan untuk setiap penampilan mereka nanti. Para penonton yang ingin menyaksikan penampilan Chang sama Eng itu harus membayar tiket seharga $6 atau sekitar 93.000 lah kalau sekarang. Dan kalian harus ingat ya, ini di awal abad ke-19 pada masa itu $6 tuh udah termasuk mahal kali harga tiket tuh. Dan meskipun penampilan mereka ini berbayar dengan harga yang lumayan fantastis, atraksinya Chang sama Eng ini selalu ramai penontonnya. Jadwal manggung mereka padat kali. Di berbagai aula teater yang ada di seluruh Amerika, mereka ini tampil selama 4 jam dalam sehari, 6 hari dalam seminggu. Dan di setiap penampilannya, Chang dan Eng pun berhasil menghibur ribuan orang dengan berbagai atraksi yang mereka lakukan. Mereka jungkir balik, backflips juga, salto ke belakang tuh. Mereka juga renang, main catur, dan juga mempertontonkan kekuatan mereka dengan cara mengangkat puluhan pria sekaligus. Kuat mereka nih, Kebayang gak sih kalian, seramai apa pertunjukan Chang sama Eng waktu itu? Orang belum pernah nengok ada kembar Siam kayak gitu, Itu pertama kali. Nah, tapi meskipun setiap penampilan mereka ini selalu ramai, kedatangan mereka di sana juga menuai kontroversi. Banyak yang menganggap mereka ini aneh hingga penampilan Chang sama Eng ini pun disebut sebagai The Freak Show. Dan selain itu juga, pada tahun 1831 mereka ini juga pernah terlibat perkelahian dengan warga setempat karena Chang sama Eng itu merasa udah dihina, diejek gitu loh karena fisik mereka yang berbeda. Bahkan karena kejadian perkelahian itu Pak Help, manajer mereka tuh mundurkan diri langsung. Dan selain juga mendapatkan hinaan dari warga setempat, Chang dan Eng ini juga terlibat masalah dengan beberapa tim medis yang ada di sana. Nah, kondisi fisik mereka yang memang menyatu di bagian pinggang tuh kan pasti menarik perhatian banyak dokter lah ya kan. Nah, sampai pada suatu hari ketika Chang sama Eng ini lagi ada pertunjukan di Alabama, seorang ahli bedah itu sengaja mendatangi mereka dan mau melakukan pemeriksaan nih pada tulang rawan yang memang menghubungkan mereka berdua. Waktu mereka datang mau pergi show, kenapa tiba-tiba ada ahli bedah nih di situ? Nah, mengetahui hal itu, Chang sama Eng tuh nolak lah. Karena kan mereka datang ke sana mau show, kan bukan mau diperiksa. Dan akhirnya setelah mendapatkan penolakan dari Chang dan Eng, si dokter ini pula yang naik pitam. Dia bilang, kalian ini betul-betul ya? Ngapa kalian nggak mau aku periksa? Oh, penipu kalian, pencopet kalian itu katanya. Nah, kenapa dokter ini ngomong kayak gitu, Ya karena mikirnya kalau kok nggak mau diperiksa berarti kok ini bukan kembar Siam kayak gitu loh. Jangan-jangan kok cuma dibuat-buat aja nih, bukan betul-betulan kembar Siam gitu. Tapi di sisi lain si Eng sama si Chang itu macam tersinggung aja. Kok udah jelas-jelas kami Siam kayaknya, apalagi mau kau periksa. Nah, karena pertikaian itu kekacauan pun semakin melebar dan para
penonton pun mulailah melempari benda-benda yang mereka bawa ke atas panggung, Wak. Dan saking kacaunya pada saat itu sampai-sampai Chang sama si Eng ini harus dibawa kabur, lari, mereka menyelamatkan diri. Dan selain konflik-konflik tadi, Wak, Chang sama Eng ini juga mulai merasa kalau ada pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan mereka. Nah, Coffin sama Hunter, Coffin itu tadi nakoda tadi kan, Wak, sama si Hunter yang pertama kali nengok mereka berdua ini pernah memaksa Chang dan Eng untuk tetap tampil ketika mereka sedang sakit, Wak. Dan selain itu juga Chang sama Eng ini juga merasa bahwa bayaran dari mereka, bayaran yang mereka terima itu tidak sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Akhirnya setelah melalui pertimbangan yang matang, Chang sama Eng pun memilih untuk keluar dari kontrak dan memulai tur mereka sendiri. Cabut mereka dari manajemennya si Hunter. Nah, awalnya, Wak, mereka nggak langsung terang-terangan tuh bilang ke publik kalau kami mau mulai tur sendiri nih. Enggak. Mereka juga masih agak takut karena bagaimanapun masih banyak sekali orang-orang yang memandang mereka sebelah mata, ya kan. Akhirnya secara perlahan-lahan mereka pun mulai tampil kembali dengan nama panggung yang sudah mereka pilih sendiri, yaitu The Siamese Twins. Pertama kan The Siamese Twins Boy kan, ganti The Siamese Twins saja. Dan di tour yang mereka mulai kelola sendiri ini, mereka pun juga mulai mengubah penampilan, Wak. Chang sama Eng ini lebih sering menggunakan atau mengenakan pakaian khas Amerika dan berbicara menggunakan bahasa Inggris kepada para penonton. Dan selain itu juga, Wak, yang paling penting bagi mereka adalah Chang sama Eng ini ingin mengubah pandangan orang yang semula mengecap mereka sebagai anak laki-laki menjadi laki-laki seutuhnya, macam berubah dari boy ke man gitulah. Dan dengan tur mandiri ini, Wak, penampilan Chang dan Eng yang tadinya terlihat macam perbudakan gitulah, kini lebih terasa sebagai ekspresi kebebasan. Ya, udahlah tuh tampillah mereka solo karir gitu intinya kan. Dah, singkat cerita, tur mereka pun berjalan selama bertahun-tahun dan mereka pun berhasil mengumpulkan banyak uang, Wak. Karena Chang dan Eng merasa sudah cukup puas nih dengan tur itu dan uang yang mereka kumpulkan juga udah banyak kali, Chang sama Eng pun memutuskan untuk berhenti pada tahun 1839, Wak. Chang dan Eng pun kemudian membeli tanah, Wak, seluas 61 hektar di desa Trapil yang berada di pegunungan timur laut Wilkes County. Dan bisa kalian tebak berapa harga tanah mereka beli waktu itu? Tanah itu mereka beli seharga $300 atau pada tahun ini sekitar ya $7.600 lah, Wak, atau 120 juta rupiah. Murah tanah waktu itu ya. Sekarang ya Allah, megap-megap awak nengok menangis deh. Harga per meter berapa? 6 juta. 6 hektar waktu itu mereka beli $300. Dan di atas tanah yang mereka beli itu, Wak, rumah Chang dan Eng pun mulailah dibangun di tahun 1840. Di sana pun mereka juga mulai bersosialisasi dengan warga setempat dan sedang mengajukan kepindahannya mereka menjadi warga negara Amerika Serikat. Nah, pas lagi ngajuin jadi warga negara Amerika ini, Chang dan Eng pun menambah nama belakang mereka dengan nama Bunker. Dan sejak saat itu mereka pun dikenal sebagai Chang Bunker dan Eng Bunker gitu. Nah, bisa dibilang, Wak, kehidupan mereka di sana tuh makmur kali. Mereka kaya raya. Hingga mereka mampu memperkerjakan seorang budak. Rumah mereka juga direnovasi dengan gaya yang elegan hingga membuat properti yang mereka miliki ini, Wak, dianggap sebagai properti paling berharga nomor 3 di Amerika waktu itu. Saking makmurnya mereka berdua, Wak, mereka dimuat dalam surat kabar Carolina Watchman yang menyebutkan bahwa mereka ini telah hidup berbahagia sebagai tuan. Masuk koran jadi kaya raya waktu itu ya. Nah, tapi, Wak, meskipun mereka hidup bergelimang harta, ada satu hal nih yang belum mereka punya pada saat itu. Sesuatu yang sering kali membuat hati Cheng sama Eng ini kosong. Bisa kalian tebak apa yang masih belum mereka punya waktu itu? Betul, Wak. Chang sama Eng belum memiliki pasangan. Nah, untuk urusan percintaan, Wak, ternyata mereka juga harus melewati jalanan yang cukup terjal. Sampai akhirnya mereka menemukan jodoh masing-masing. Penasaran kalian sama kisah cinta mereka kan? Simak, masuk. Nah, Chang dan Eng yang mulai merasa kesepian tanpa hadirnya kekasih mulai menyampaikan niat mereka untuk menikah. Dan pada saat itu kebetulan mereka lagi deket, Wak, dengan seorang kakak adik yang bernama Adelaide dan Sarah, anak dari pemilik tanah yang cukup dihormati di sana. Mereka sudah saling mengenal sejak beberapa tahun yang lalu dan sudah sering tuh mengunjungi satu sama lain. Nah, sebelum kita lanjut ke kisah cinta mereka, aku mau jelasin sedikit tentang Adelaide sama si Sarah, Wak, ya. Nah, jadi Adelaide sama Sarah ini adalah anak dari pasangan David dan Nancy Yates, Wak. Nah, Sarah lahir pada tanggal 18 Desember
Desember tahun 1822. Dia dikenal sebagai saudara perempuan yang sangat sederhana, hidupnya hemat, dan juga merupakan seorang koki yang mahir, Wak. Nah, Sarah ini memiliki tubuh yang lebih gempal, Wak, dari si Adelaide. Dan dia pun sering digambarkan sebagai yang lebih gemuk dan cantik kayak gitu. Nah, usia Sarah sama Adelaide ini, Wak, cuma berbeda 1 tahun aja. Adelaide ini lahir pada tanggal 11 Oktober tahun 1823. Jadi Adelaide ini adalah adiknya Sarah kakaknya, gitu ya. Nah, berbeda dengan kakaknya, Wak, perawakan Adelaide ini lebih kecil lagi daripada Sarah. Dia juga dianggap memiliki perangai yang sangat lembut, sangat halus. Dan pada saat itu orang-orang menganggap bahwa Adelaide ini adalah anak perempuan dengan paras yang paling cantik gitu. Rambutnya coklat, Wak, dan juga tampak mencolok lah. Bahkan sempat tuh ada rumor yang beredar yang mengatakan bahwa sebenarnya Chang sama Eng ini naksir sama Adelaide. Mereka berdua sama-sama menyukai perempuan yang sama, tapi kembali lagi itu cuma desas-desus saja, Wak, nggak bisa dipastikan juga sih. Nah, makin hari, Wak, kedekatan antara Chang dan Eng dengan Sarah dan Adelaide ini pun makin terlihat jelas, Wak. Nah, tapi, Wak, meskipun mereka udah sama-sama dekat, hubungan mereka ini mendapatkan banyak sekali pertentangan dari berbagai pihak. Waktu Chang sama Eng ini bilang kalau mereka berniat untuk menikahi Adelaide dan Sarah, Wak, warga sekitar langsung geger. Banyak laki-laki yang naksir sama mereka berdua ini sampai nekat ngedobrak rumah si David, ayahnya Adelaide sama Sarah, Wak. Dan mereka mengancam akan membakar lahan pertanian milik David jika dia tidak bisa mengontrol anak-anak perempuannya biar tidak menikah sama Chang dan Eng. Saking kacaunya situasi pada saat itu, hinaan terhadap Chang sama Eng pun lagi-lagi bermunculan. Orang-orang bahkan sampai bilang kalau ada nih perempuan yang nikah sama Chang dan Eng itu merupakan sebuah tindakan kriminal dan harus didakwa, kata mereka. Mereka juga bilang perempuan yang menikah dengan Chang dan Eng dianggap telah berani, telah berani menikahi, jahat kali muncungnya hewan berkaki 4, kata mereka waktu tua. Manusia loh Chang sama Eng nih, janganlah kalian ngerasa paling sempurna kali. Halo, kita nih setara semua ya. Macam aku bisa ngomong sama orang tuh depan langsung. Dan meski warga setempat betul-betul murka setelah mengetahui keinginan Chang sama Eng ini untuk menikah, Wak, tapi cinta yang memang sudah tumbuh di antara si kembar dan Adelaide sama Sarah ini juga udah nggak bisa kebendung. Akhirnya di tengah pergolakan ini mereka berempat tetap menikah, tahun 1843. Nah, siapa sama siapa nak menikah? Eng menikah sama Sarah dan Chang menikah dengan Adelaide. Chang dan Eng pun begitu berbahagia dengan kehidupan baru mereka bersama pasangan masing-masing ini, Wak. Mereka pun tinggal di satu rumah dan menjadi keluarga yang rukun. Dan FYI, buat kalian yang aku yakin pasti juga penasaran ya, di salah satu sumber yang aku baca disebutkan bahwa mereka berempat ini tidur di atas satu ranjang besar yang sama, Wak. Dah, Chang sama Eng nanti di tengah-tengah nih. Dan di sisi mereka barulah ada Adelaide sama si Sarah gitu. Dan untuk selanjutnya nggak perlulah kalian bayangkan, Wak, yaitu privasi mereka. Tolong. Tapi yang jelas di pernikahan ini masing-masing dari mereka akhirnya dikaruniai anak pertama di tahun 1844. Dan dari pernikahan itu juga, Wak, sampai akhir hayatnya nanti Chang sama Eng ini memiliki anak 21. Chang sama Adelaide punya 10, Eng sama Sarah punya 11 anak. 21 anak mereka. Dengan pernikahan dan kelahiran anak-anak mereka, Wak, Chang dan Eng pun betul-betul merasa bahagia. Tapi sayangnya kebahagiaan itu lagi-lagi diusik oleh banyaknya pemberitaan miring tentang keluarga mereka. Misalnya aja, Wak, waktu Chang sama Eng ini mulai kehabisan uang, mereka ini akan kembali melakukan tur lagi memang. Tapi kali ini mereka ditemanin sama anak-anak mereka. Nah, sayangnya kedatangan si kembar dan anak mereka ini tidak mendapat sambutan baik dari orang-orang, Wak. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang menganggap keluarganya Chang sama Eng ini adalah keluarga yang tidak normal. Bahkan beberapa media Inggris pun menyebut bahwa Chang sama Eng ini sebagai monster. Ya Allah. Dan sulit rasanya membayangkan monster itu sebagai suami dan ayah itu, kata mereka. Apa kok ditega-tega kali ngomong orang kayak itu. Aku tuh sebenarnya juga gak sampai hati loh tiap kali sampai di part-part yang isinya ngina-ngina Chang sama Eng nih. Gak tega aku ngomongin sama kalian, tapi ya macam mana? Karena memang inilah yang sudah terjadi pada saat itu. Jadi kita anggap aja ini sebagai bagian dari cerita dan jangan kalian contoh. Jangan kalian tiru, ini cuma penambah informasi aja, Wak, ya. Dah lanjut lagi, Wak, ya. Nah, entah karena udah mulai jenuh dengan hinaan dan ejekan yang mereka terima, atau mungkin juga ada faktor lain yang kita nggak tahu. Tapi yang jelas di tahun 1845, Chang dan Eng ini beserta seluruh keluarganya memutuskan untuk pindah ke Mount Airy. Bukan di rumah yang di atas 6 hektar itu, bukan. Pindah lagi mereka. Dan di tempat itulah mereka pun memulai kehidupan baru yang lebih damai lagi. Nah, jadi, Wak, pada tanggal 1 Maret 1845, Chang dan Eng ini membeli sebidang tanah seluas 260 hektar di Mount Airy, Carolina, Wak. Ya Allah,
160 hektar, Bang. Dan dengan harta benda yang mereka punya, di tempat barunya ini Chang dan Eng pun membuka lahan perkebunan. Nah tapi meskipun udah punya rumah di Mount Airy, rumah yang ada di Trepil yang 6 hektar itu nggak dijual sama mereka. Jadi mereka memang punya 2 rumah lah sekarang. Dan juga sebenarnya ada sumber yang bilang kalau di awal kepindahan Chang sama Eng ke Mount Airy itu, kedua istri mereka, Sarah sama Adeline ini, hubungannya tuh lagi nggak baik-baik aja, lagi slack mereka. Sarah sama Adeline ini lagi berantem. Tapi aku nggak bisa memastikan kapan tepatnya pertengkaran itu terjadi. Entah waktu mereka di Trepil kah, atau pas udah pindah ke Mount Airy itu. Dan nggak dijelaskan juga apa penyebab pertengkaran antara Sarah sama Adeline ini. Tapi yang jelas, sejak pertengkaran itu terjadi, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah yang berbeda. Satu di rumah Trepil, satu di Mount Airy. Nah terus Chang sama Eng ini macam mana kalau istri-istri mereka tinggal beda rumah? Nah, itu menariknya, Chang dan Eng ini akan secara bergiliran tinggal di kedua rumah tersebut. Nanti selama 3 hari Chang sama Eng tinggal di Trepil kan. Nah, lanjut 3 hari kemudian mereka tinggal di Mount Airy. Kayak gitu tuh, bolak-balik. Udahlah, berdamai aja lah, kalian nyusahin suami kalian kadang-kadang, ya Allah. Tapi kita nggak tahu pula lah kan seleknya tuh sampai di batas mana sampai mereka nggak mau tinggal seatap lagi. Nah perkebunan milik Chang sama Eng di Mount Airy itu menghasilkan gandum, jagung, oat, kentang, dan gandum hitam juga. Dan selain itu mereka juga memelihara sapi, ada domba, ada babi juga di situ. Dan untuk mengurus lahan perkebunan seluas itu, Chang dan Eng pun memperkerjakan 18 karyawan. Dan dari hasil perkebunan itu juga lah Chang dan Eng pun menghidupi seluruh keluarganya, termasuk menggaji dan juga memberi makan setiap karyawannya. Tapi meskipun kehidupan mereka ini bisa dibilang adem ayem dan baik-baik aja, setelah pindah mereka ke Mount Airy, sayangnya di tempat itu jugalah mereka harus berhadapan dengan sebuah peristiwa menyedihkan. Dimana pada tahun 1870 sebagian besar sisi kanan dari tubuhnya Chang mengalami kelumpuhan setelah dia terserang stroke. Nah berbeda dari Chang yang kondisi kesehatan yang memburuk, kondisi kesehatan Eng baik-baik aja. Dan karena Eng masih sehat, segar bugar gitu, akhirnya Eng lah yang membantu Chang untuk berjalan. Kondisi Chang pun semakin buruk lagi di tahun 1874 dimana dia dinyatakan mengidap bronkitis. Dan dengan kondisinya itu dokter sudah menyarankan agar Chang banyak istirahat saja di rumah dan tetap berada dalam ruangan yang hangat. Nah tapi sayangnya meskipun sudah mendapatkan penanganan dari dokter, tepatnya di tanggal 15 Januari, keduanya malah melakukan perjalanan jauh menuju rumah kerabat mereka. Nah akibatnya Chang yang memang udah nggak sehat-sehat kali langsung drop, kesulitan bernapas dia. Dan 2 hari kemudian, tepatnya pada pagi hari saat Chang dan Eng tertidur di depan perapian, mereka dibangunkan oleh salah satu anak laki-lakinya Eng. Dan anak itu berkata pada Eng dan menyampaikan sesuatu yang betul-betul membuat hati Eng ini hancur. Di momen itu anak ini bilang, "Ayah, bangun. Paman Cheng sudah meninggal ya," katanya. Masya Allah. Kaget kan melihat saudara kembarnya udah tidak bernyawa. Secara tiba-tiba aja entah kenapa Eng bilang kayak gini, "Kalau begitu aku pergi," kata Eng. Nah anaknya dan seluruh keluarga yang lain pun langsunglah buru-buru manggil dokter kan. Nah tapi waktu itu dokter nih terlambat datang. Dan entah apa penyebabnya tapi yang jelas hanya berjarak 2 jam sejak Chang ditemukan meninggal dunia, Eng juga menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggal juga Eng, 2 jam aja jaraknya tuh. Dan mereka berdua wafat pada tanggal 17 Januari 1874 di usia 62 tahun. Dan pada saat ini penyebab kematian Chang itu ditetapkan sebagai akibat dari adanya CVST, cerebral venous sinus thrombosis, yaitu adanya pembekuan darah yang mengalir ke otak. Nah sementara itu penyebab kematiannya Eng tidak diketahui. Nah banyak yang percaya bahwa kematian Eng ini adalah karena dia sendiri gitu yang memilih untuk menyusul kepergian saudara kembarnya Chang agar mereka bisa kembali lagi hidup bersama di alam sana. Ya Allah, merinding aku. Insya Allah. Ya karena dari lahir berdua, ngapa-ngapain berdua ya kan. Hilang satu, hilang semua. Nggak bisa lah ini mereka terpisahkan gitu ibaratnya. Oke jadi itu tadi kisah dari sepasang kembar siam pertama di dunia yang bernama Chang dan Eng. Kisah mereka ini betul-betul kayak melegenda kali gitu loh Bahkan sampai sekarang pun di Thailand sampai ada patung mereka berdua. Nah tapi sedihnya di sini meskipun mereka sudah berhasil meraup banyak keuntungan finansial, sampai akhir hayatnya Chang sama Eng ini belum pernah kesampaian untuk apa? Nggak kalian? Untuk pulang ke Thailand. Kan dia di Amerika terus kan. Mereka belum pernah ketemu lagi sama ibu mereka, Bu No. Bahkan waktu itu sampai ibunya pernah mengira kalau anak kembarnya ini sudah meninggal di Amerika. Sedih ya.
Nah tapi Wak, meskipun Chang dan Eng dulu nggak sempat pulang ke Thailand, saat ini keturunan mereka yang sudah mencapai 1.500 orang itu secara rutin melakukan reuni dan juga pergi berkunjung ke Thailand untuk mendatangi daerah asal leluhur mereka ini. Jadi gimana menurut kalian tentang cerita ini Wak? Bagian mana yang paling menarik menurut kalian? Jangan lupa komen di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.